Adapun judul pembahasan yaitu tentang fikih Asmaul Husna, mengenal makna Al-Mu'min, ya, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min. Untuk itu tidak berlama-lama, langsung kami berikan kepada ustadz kita menyampaikan materi pengantarnya. Falyatafaddal masykura majura. Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa konsultasi syariah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk saling nasihat menasihati atau mengenal lebih dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Karena sebagaimana telah kita ketahui bersama, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya merupakan ilmu yang paling utama, ilmu yang paling afdol, ilmu yang paling mulia untuk kita pelajari. Karena di antara pertanyaan yang paling penting yang kita tahu bersama yang akan ditanyakan di dalam kubur nanti ada 3, ma'rifatullah. Yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang kedua, apa agamamu? Yang ketiga, siapa nabimu? Maka kita mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini dengan berharap agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan di alam kubur nanti, atau bahkan kita meminta kepada Allah agar kita termasuk orang yang bebas tes dari pertanyaan ya dalam kubur nanti. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas atau kita telah sampai pada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min. Al-Mu'min. Ya, saya bukakan bukunya dulu ya supaya teratur ya pemaparannya. Baik. Al-Mu'min wa qad warada ismullahi Al-Mu'min fi ayatin wahidah. Ya, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min ini ada pada satu ayat saja di dalam Al-Qur'an. Yaitu dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Ayat 23. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun." Ya. Dia Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Al-Malik, yang maha merajai atau yang memiliki, Al-Quddus, yang maha suci, As-Salam, yang maha sejahtera, ya, Al-Mu'min, ya, ini Al-Mu'min. Al-Mu'min yang memiliki beberapa makna. Di antaranya yang pertama adalah membenarkan, yang maha membenarkan. Yang kedua adalah ya, yang maha memberikan penjagaan keamanan. Ya, kita bahas dari bukunya langsung saja. Wa ismullahil mu'min yadullu ala ma'anin azimah wa umurin jalilah. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min menunjukkan ya makna yang sangat agung dan perkara-perkara yang sangat agung juga. Wa min dalail ismil mu'min
syahadatuhu subhanahu li nafsihi bitauhid. Di antara ya, hal yang ditunjukkan oleh nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min, yaitu persaksian Allah Subhanahu wa taala sendiri tentang pengesaan kepadanya, memurnikan tauhid kepadanya semata. Wa hiya a'zamu syahadah, dan itu merupakan seagung-agungnya persaksian. Min a'zami syahid li a'zami masyhud bihi. Ya, saksi yang maha menyaksikan, yang paling agung, dan sesuatu yang disaksikan adalah yang paling agung juga, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Mujahid rahimahullah yang menafsirkan ayat ini, ya, alladzi wahada nafsahu, al-mu'min alladzi wahada nafsahu. Mukmin artinya yaitu yang memurnikan ya pengesaan untuk dirinya sendiri. Ya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah Subhanahu wa taala sendiri bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Karena al-mu'min itu kalau mau diambil dari bahasa Arab, ya, amana yu'min, iman. Ya. Iman itu sendiri berarti dua makna dalam sisi bahasa. Iman bermakna yang pertama adalah membenarkan. Sebagaimana dalam kisah ya Nabi Yusuf alaihissalam ketika saudaranya ya membawa berita bohong kepada bapaknya, maka saudaranya mengatakan, wa ma anta bimu'minin lana. Engkau wahai bapakku, ya bapak kami tidak akan mempercayai. Ya, mukmin di sini mempercayai atau membenarkan. Ya, walaupun nasodikin, walaupun kami termasuk orang-orang yang jujur. Ya. Kemudian yang kedua, iman itu bermakna memberikan keamanan. Amana yu'minu, aman. Ya. Faliya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Memberikan keamanan. Wa minhal musaddiq alladzi yusaddiqu rusulahu wa anbiya'ahu. Jadi di antara mukmin, di antara makna mukmin adalah yang membenarkan kerasulan rasulnya dan kenabian para nabinya. Bil hujaj wal bayinat bi anna ma qaluhu wa ballaghuhu anhu haqqun la raiba fihi. Allah Subhanahu wa taala membenarkan apa yang telah dikabarkan oleh para rasulnya, yang didakwakan oleh para rasulnya, ada sesuatu yang hak, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Wa saddaqa, ya, dan membenarkan lam tira'a fihi, bukan justru sebaliknya mendustakannya. Wa hadza makna qaulu Qatadah rahimahullah, al-mu'min amana liqaulihi annahu haqqun. Ini diantara makna yang disebutkan oleh Qatadah rahimahullah taala, al-mu'min adalah amana liqaulihi annahu haqqun. Ya, membenarkan perkataannya, bahwasannya perkataannya itu perkataan yang benar. Wa minha tasdiqu subhanahu lisyahidin lahu bitauhid, dan diantaranya makna mukmin adalah Allah Subhanahu wa taala membenarkan persaksian orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu tidak ada yang disembah kecuali Dia, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadzal ma'na ma rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah min al-aghrabi Muslim, ya, annahu syahida ala Abi Hurairah Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma annahuma syahida ala Rasulullah annahu qol. Di antara hal yang menunjukkan makna membenarkan tasdik ini, ya, dari kata mukmin itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-abdu la ilaha illallah wallahu akbar qal yaqul Allah tabaraka wa taala sadaqa abdi. Jikalau seorang hamba mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Allah Maha besar, maka yaqulullahu tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan berfirman,
sadaqa abdi, hambaku benar. Ini maksudnya jadi Allah membenarkan. Allah membenarkan, jadi mukmin di sini bermakna Allah membenarkan. Mengatakan sadaqa abdi, hambaku benar. Benar bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha besar. La ilaha illa ana, hambaku benar bahwasanya tidak ada Tuhan selain yang berhak disembah kecuali saya. Wa ana akbar, dan saya Maha besar. Wa idza qala la ilaha illallah wahda, dan ketika hambaku mengatakan la ilaha illallah wahda, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali ya Allah satu-satunya, qala sadaqa abdi, maka Allah akan kembali mengatakan hambaku benar. La ilaha illa ana wahdi, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali saya satu-satunya, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya makna mukmin adalah Allah membenarkan yang persaksian hambanya. Ya, bahkan pertamanya tadi Allah membenarkan ya dirinya sendiri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang satu-satunya yang disembah. Baik, wa minha annahu yu'minu ibadahu al-mu'minin wa awliya'ahu al-muttaqin min adzabi wa iqabihi. Dan di antara makna mukmin, al-mu'min, nama Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga, memberikan keamanan kepada hamba-hambanya yang beriman dan para aulianya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari azabnya dan siksanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Adapun orang-orang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, kezaliman yang maksud di sini adalah kesyirikan, maka ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, maka mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan ya, dan yang mereka lah termasuk orang-orang yang dalam keadaan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seseorang akan mendapatkan keamanan di hari kiamat, jemaah sekalian, sesuai dengan bagaimana dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin ya besar rasa aman yang akan dia dapatkan di akhirat kelak. Makanya ya di antara hal yang perlu kita renungi bersama, yang sangat kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimasukkan dalam ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, ya sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku, ya Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, rabbuna Allah tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah dengan perkataan tersebut, dengan keyakinan tersebut sampai akhir hayat hidupnya, ya maka akan turun kepadanya malaikat yang begitu banyak dan memberikan gembira, ya bahwasanya tidak usah kalian takut dan tidak usah bersedih, ya wabusyir bil jannah, dan akan diberikan berita gembira berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah, ini yang sangat kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan kita keamanan di dunia ini, di dalam kubur nanti, terlebih lagi lebih nanti ketika di akhirat kelak. Wa minha ta'minuhu subhanahu al-khaifin bi ita'ihim al-aman wa huwa diddal ikhafah. Ya. Dan di antaranya ya makna daripada mukmin di sini, Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada hambanya yang merasa takut, dengan memberikan keamanan kepada mereka. Ya. Ya, ketika kita merasa takut kepada sesuatu, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penjelasan alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi makan kepada kita dari rasa lapar, ya dari rasa lapar, dan memberikan kita keamanan dari rasa takut. Maka dari ayat ini, ya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita betul-betul menyerahkan diri kita kepada Allah, meyakini bahwasanya Allah lah yang telah memberi makan kepada kita. Makanya setelah kita makan, kita mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makan kepada ya aku.
Ya, min ghairi halimin wala quwwat, dengan tidak ada daya dan upaya dariku. Wa amanahum min khauf, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang berikan kita keamanan dari rasa takut. Iya, makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika bersama sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu di gua suruh bersembunyi. Abu Bakar Siddiq merasa takut, khawatir. Beliau tidak mengkhawatirkan untuk dirinya, tapi mengkhawatirkan kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, "La tahzan, inna Allah ma'ana." Jangan khawatir, jangan bersedih. Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala bersama kita, penjagaan Allah bersama kita. Ini yang penting yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Apapun persoalan kita dalam hidup ini, kita harus tanamkan kita punya Allah yang maha menjaga kita dari rasa takut. Kita minta kepada Allah agar Allah SWT berikan keamanan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada harta kita, dan kepada semuanya. Makanya di saat kita keluar rumah, kita dianjurkan berdoa, Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika kita keluar dengan setelah membaca doa tersebut, maka kita ya telah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Allah lah yang akan menjaga kita selama kita keluar dari rumah kita sampai kita kembali. Allah juga yang akan menjaga keluarga kita dan harta yang kita tinggalkan di rumah kita. Inilah keyakinan kita dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min, yang maha menjaga di dunia ini, menjaga di kuburan kita, menjaga kita di akhirat kelak dari azabnya. Wa hadha ma'na qaul Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-mu'min ay ammana khalqahu min ayyadhlimahum. Nah, di antara tafsir Ibnu Abbas mengatakan ya maknanya juga adalah ammana khalqahu, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan keamanan ya dari kezaliman. Ya, dari kezaliman. Fa kullu khaifin yasduq fi luju'ihi ila Allah yajidu subhanahu mu'minan lahu minal khauf. Maka setiap orang yang takut, yasduq fi luju'ihi, jujur, ya dia jujur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dia takut, maka dia akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepadanya, rasa aman kepadanya dari rasa takut. Fa amnul ibadi wa amnul biladi biyadihi subhanah. Maka ya ketenangan, kenyamanan, keamanan bagi seorang hamba dan bagi negeri kita ini misalnya, atau negeri kaum muslimin dan semuanya, itu pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, pada tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mendatangkan azab. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa yang berikan keamanan pada diri kita, harta kita, keluarga kita, dan kepada semuanya. Maka sebagai kesimpulan, hendaknya ya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dengan nama Allah Al-Mu'min, yang maha menjaga hambanya dari rasa takut, hendaknya kita hanya menyandarkan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita membaca surah Al-Insyirah, ya surah Asy-Syarah, apa artinya itu? Surat yang berbicara tentang kelapangan dada, supaya hati kita tenang, dada kita menjadi merasa nyaman. Ya, bagaimana caranya? Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan yang memberikan kemudahan bersama kesulitan yang ada. Ya, bersama kesulitan ada kemudahan. Kapan itu? Wa ila rabbika farghab, ketika hati ini hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Yes, Masya Allah, syukran Ustaz atas materi yang disampaikan, ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kita buka sesi tanya jawab untuk pemirsa, Bapak dan Ibu-ibu yang ingin berkonsultasi langsung, bisa dengan raise hand dan mengajukan pertanyaannya.
atau juga melalui chat di kolom Zoom, atau bisa juga mengirimkan pesan di nomor 0813 54 44 0897. Baik, itu pertanyaan seputar tema, yaitu akidah dan pemikiran, atau lebih khusus terkait materi yang dibawakan oleh Ustadz kita, yaitu makna al-mu'min. Baik, mengawali pertanyaan mungkin Ustaz, Ya. mungkin bisa dijelaskan perbedaan mendasar al-mu'min bagi Allah dan al-mu'min pada manusia. Ya, supaya ini ada iltibas bagi kita tentang nama Allah Subhanahu wa taala al-mu'min dan sifat bagi manusia. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita jelaskan kata mukmin itu kan dari kata amana yu'min, iman. Ya, mukmin itu adalah subjeknya, ya, namanya. Nah, ada dua makna, yaitu membenarkan dan memberikan penjagaan. Memberikan penjagaan. Tentunya, ya, kalau makna membenarkan, ya, ini menunjukkan namanya kan, kalau nama Allah Subhanahu wa taala yang maha, ya, maha membenarkan. Allah tidak pernah berdusta. Ya, ta'ala Allah mahasifun. Bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah maha, ya, maha benar dan maha membenarkan, sebagai pentakkid, sebagai penegasan kepada, ya, hamba-hambanya agar tidak ragu. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Ya. Inilah kitab Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya. Supaya kita tidak ragu. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan demikian, maka siapa lagi kita yang percaya? Siapa lagi kita yang percaya? Dia Allah Subhanahu wa taala yang maha benar dan maha membenarkan. Nah, adapun manusia terkadang membenarkan yang dusta misalnya. Ya. Ya. Nah, atau membenarkan yang sesuatu yang masih samar-samar, meragukan. Karena kalau iman tadi kan artinya membenarkan dari sisi bahasa. Ya, yang kedua, iman itu adalah memberikan penjagaan, dan manusia tentunya terbatas. Penjagaan manusia terbatas, ya, sangat terbatas, dan sesuai dengan kemampuannya. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan, tidak ada yang bisa membahayakan. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penjagaan. Sebagaimana kita tadi kisahkan bagaimana, ya, Nabi Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW bersama Abu Bakar Siddiq di gua Sur. Subhanallah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Api yang seharusnya membakar menjadi dingin. Itulah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang di luar nalar manusia, yang tidak masuk di akal manusia. Dan Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Ya, penjagaan Allah Subhanahu wa taala ketika kita di dalam perut ibu kita, dan semuanya. Ya, semua kalau kita tadabburi, kita ini makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan Ustaz. Saya lihat ada pertanyaan yang masuk nih. Iya, Masya Allah, pencerahannya. Terkadang memang manusia dalam membenarkan terbatas, membenarkan sesuatu hal yang samar, bahkan naudzubillah membenarkan sesuatu hal yang dusta, ya, Masya Allah. Dan juga dalam hal penjagaan manusia itu terbatas. Berbeda halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami bacakan satu pertanyaan yang masuk ini dari
saudari Mutmainnah. Afwan Pak Ustadz, bagaimana kiat-kiat kita agar bisa benar-benar maksimal dalam bertauhid kepada Allah dengan nama-nama Allah, dan juga agar selalu istiqomah dalam bertauhid dan beribadah, agar kita dapat mengalahkan gangguan syaitan, karena banyak hal yang kita temui dalam kehidupan yang selalu menggoyahkan iman kita. Mohon pencerahan Ustaz. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus dan sangat penting bagi kehidupan kita semuanya. Di dalam sholat kita, minimal 17 kali sehari semalam, kita diperintahkan membaca ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalanmu yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Istiqomahkan kami di atas jalanmu yang lurus. Ya, jalan lurus itu seperti apa? Jalan lurus itu yang bagaimana? Jalan lurus yang disebutkan sebelumnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaitu tauhid. Itu yang kita minta. Karena sebelum kita mengatakan ihdinas shiratal mustaqim, kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Inilah tauhid. Maka ketika kita mengatakan ihdinas shiratal mustaqim, yang kita minta adalah agar Allah mengistiqomahkan kita di atas karena ini. Ya, fa'budu hadza shiratal mustaqim. Kalau Allah Subhanahu wa taala semata, maka sesungguhnya ini merupakan jalan yang lurus. Jadi jalan menuju tauhid. Nah, bagaimana caranya supaya istiqomah? Itu tadi yang pertama, paling penting adalah ya, ketika kita membaca ihdinas shiratal mustaqim, setiap kita sholat, setiap rakaat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan. Kalau kita mau menangis membaca ihdinas shiratal mustaqim, silakan menangis, minta kepada Allah istiqomah. Karena itulah hadza shiratal mustaqim. Mentauhidkan Allah itulah jalan yang lurus. Terkadang kita beribadah kepada Allah, tapi masih ada unsur-unsur dunia yang kita inginkan. Masih ada keinginan kepada manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin." Katakan, sungguhnya salatku, ya sembelihanku, ya nazarku, haji, umrohku dan sebagainya, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in. Kenapa disebutkan di sini wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan, padahal meminta pertolongan juga termasuk ibadah. Karena kenapa? Di antaranya karena begitu banyak orang yang terjatuh pada kesyirikan dalam hal meminta. Dia meminta kepada Allah, dia juga minta kepada selain Allah pada hal-hal yang tidak mampu dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan inti daripada ibadah adalah doa. Bagaimana hati kita ini hanya bersandar sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selain berdoa adalah kita berusaha ya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, menuntut ilmu. Amalkan itu surat Al-Asri. Yang pertama, illal ladzina amanu, itu orang yang beriman. Bagaimana supaya kita beriman? Kita belajar. Ya, terutama nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini. Kita kemudian wa amilus solihat, amalkan. Wa tawasau bil haqqi, saling menasihati. Terus ya saling menasihati. Ya, saling menguatkan. Wa tawasau bis sabr, saling menguatkan agar kita bisa bersabar dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan, dan dalam berdakwah. Intinya kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan kita di atas tauhidnya. Jangankan kita, Nabi Yusuf alaihissalam saja minta kepada Allah, tawaffani muslima wa alhiqni bis solihin, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan muslim, berserah diri kepadamu. Ya, dan disertakan bersama orang-orang yang soleh. Ya. Ini mungkin sedikit. So Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita semuanya dan
ya diwafatkan dalam keadaan ya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Tapi Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari saudara Alwi, Afwan Ustaz, terkait dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sebaiknya menanggapi pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa kaum muslimin di Gaza dan Sudan terus mengalami penderitaan dan ujian, padahal Allah senantiasa melihat hamba-hambanya. Nah, ini terkait masalah Barat juga Ustaz, kaitannya dengan apa yang terjadi di Sudan. Ya, betul, insyaallah. Ya, asyadun nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling besar cobaannya adalah para nabi. Nabi, Rasul merupakan manusia yang paling afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ya mereka anbiya, terutama anbiya Bani Israel itu tidak selamat dari ya celaan orang-orang Yahudi, bahkan dari pembunuhan. Orang Yahudi itu ketika kita baca begitu banyak ayat yang menyinggung tentang apa? Oh ya, wa taqtulunal anbiya. Orang Yahudi begitu banyak membunuh para nabi. Itu nabi. Ya. Allah yang menguji. Ya, ingin mengangkat derajat mereka. Coba kita lihat dalam ya surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya bagaimana tentang orang-orang yang mendapatkan cobaan tersebut. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa lemah dan janganlah kalian bersedih. Wa antumul a'launa, ketahuilah kalianlah yang tinggi. Kalianlah yang menang. Kapan itu? In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyan saskum qarhum faqad masal qawma qarhum mithlu. Ya, kalau kalian itu ya mendapatkan luka, ya maka mereka pun juga mendapatkan luka. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wal ya'lam Allahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada. Itulah hari-hari Allah Subhanahu wa taala mempergulirkan. Ya, kadang ya mendapatkan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Kadang menang dalam artian bisa menguasai dan sebagainya, tapi di sisi lain mereka sesungguhnya menang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yattakhidha minkum syuhada. Apa tujuannya? Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kepada kita siapa orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Dan Allah ingin menjadikan mereka para syuhada. Ya, para syuhada, para sahabat Nabi SAW begitu banyak meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melihat saudara kita yang ditindas, ya ketahui Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi mereka. Allah ingin mengangkat derajat mereka. Dan tugas kita supaya kita juga tidak merasa tidak lengah dengan apa yang terjadi, karena musuh-musuh Islam itu akan terus untuk ya membuat kekacauan, untuk mengadu domba di antara kaum muslimin, ya untuk mengadu domba di antara kaum muslimin. Makanya Allah katakan walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, orang-orang Yahudi itu dan Nasrani, dia tidak akan pernah ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Maka mereka berusaha untuk membuat kekacauan terus. Yang memecah belah kaum muslimin. Jadi kita harus berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang memang ya dari sisi yang kita lihat ya tidak terjaga, tapi seharusnya ya, dan Allah menginginkan lebih baik daripada hal tersebut. Ya, lebih baik daripada tersebut itu agar mereka mendapatkan syahidnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita juga tidak ya merasa tenang terus atau dininabobokan dengan ya kenikmatan yang ada.
Allah taala alim bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan lagi yang masuk. Izin Ustaz kami bacakan. Oh, sebelum itu mungkin silakan bagi yang raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya secara singkat ya. Fadal. Akhi Ahmad Egil. Syukran Ustaz ala fursati. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Afwan Ustaz, ini mungkin pertanyaan kami terkait masalah kuburan yang ada di sekitar pekarangan masjid Ustaz. Ya. Iya, kami sudah mungkin melihat beberapa fatwa dari masyayikh juga. Tapi kasus di sini Ustaz, yang masjid yang kami yang ingin kami pertanyakan itu posisi kuburan pas dia berada di depan kiblat mihrabnya dari masjid, tapi dia masih di luar masjid namun di dalam pagar. Dan dia statusnya masjid status kuburan itu lebih duluan masjidnya kemudian kuburannya. Ya, tapi yang jadi permasalahan bagi kami itu adalah masjid dan kuburan itu tidak ada pembatas tembok, melainkan memang hanya dinding masjid itu saja, tembok masjidnya. Ya. Namun yang jadi pertanyaan kami, kan kami kalau begini kan istilahnya kan hukumnya kalau ada masjid yang terdekat ya, yang lebih dekat lagi, yang lain bisa kami cari tempat tapi yang jadi permasalahan bagi kami itu terkait dengan orang di sekitar kami yang mungkin melihat kami tidak pernah sholat di masjid itu. Ya dan setiap hari kami harus lalui masjid itu untuk ke masjid yang lain. Ya, bagaimana kira-kira Ustaz untuk menghadapi kondisi seperti ini? Insyaallah. Baik. Memang ada beberapa penjelasan ulama kita berkenaan dengan kuburan yang berada di pekarangan masjid. Ya, kalau dalam masjid sepakat semua ya, nggak boleh. Ya. Adapun kalau di pekarangan masjid, walaupun dia berada di bagian kiblat, memang lebih hati-hatinya ya kalau dibuatkan pagar khusus. Pagar khusus. Ya, mungkin cuma beberapa saja yang bisa dikomunikasikan dengan ya pengurus masjidnya. Ya, saudara bisa memperlihatkan fatwa-fatwa ulama kita yang ada. Ya, saya pernah baca begini-begini. Boleh jadi bisa terbuka pemikirannya ya. Karena kalau kita langsung ceramahkan dia, mungkin dia tidak mendengar kita. Mungkin dia merasa lebih lebih tahu pada kita. Tapi kalau kita perlihatkan langsung tulisan Arabnya misalnya, ya kemudian penjelasannya secara bahasa Indonesia ya, kalau bisa dibuatkan bahasa Indonesianya, bisa dikomunikasikan sebaiknya dibuatkan pagar khusus untuk kuburannya, ya supaya ada membatasi antara dinding masjid dengan pagar kuburan, dan ada juga tempat khusus tempat masuknya ke kuburan tersebut, bukan melewati pagar masjid. Cukup saja diberikan pagar, ya pagar khusus untuk kuburan tersebut dan jalan khusus untuk menuju ke kuburan tersebut. Kalau memang tidak bisa ya dilakukan kecuali itu. Ya, adapun status sholatnya, insya Allah tidak mengapa. Insya Allah tidak mengapa selama dia berada di luar masjid, sebagaimana penjelasan Syekh Utsaimin juga, rahimahullah taala pernah kami baca. Ya, dan juga berpegangan dengan dalil bahwasanya kuburan Nabi kita SAW dan kuburan Abu Bakar Siddiq, oke lah. Kalau misalnya kuburan Nabi SAW merupakan kekhususan. Ya, dan dulunya kuburan Nabi kita SAW itu berada di luar masjid, di kamarnya Aisyah. Tidak termasuk bagian daripada masjid. Ya, tapi karena perluasan sehingga masuk dalam masjid. Nah, kalau seandainya tidak boleh sama sekali ada di pekarangan masjid atau di luar masjid ya, maka tidak mungkin Abu Bakar membolehkan dirinya untuk dikuburkan bersampingan dengan Nabi SAW. Bisa dipahami sini ya? Ya, juga Umar bin Khattab itu kan di samping masjid juga. Pas di samping masjid.
Ya, walaupun memang dulu itu di luar masjid namanya, luar masjid. Nah, intinya bukan di dalam masjid. Tapi karena kan di Masjid Nabawi karena sudah tidak memungkinkan untuk itu dan bahkan bisa menjadi fitnah kalau dikeluarkan dan diberikan pembatas masjid, dan alhamdulillah di Masjid Nabawi itu sudah diberikan pembatasan sampai 4 kali lipat itu supaya orang tidak menghadap ke kuburan untuk sholat. Ya, intinya kalau memang khawatir fitnah dengan masyarakat, bahwasanya kenapa tidak jarang orang tersebut ke masjid, bisa kita jelaskan, berdasarkan fatwanya para ulama kita, atau yang memberikan pendengaran YouTube misalnya memperdengarkan secara langsung, ya minimal kasih solusi seperti itu, solusi ya kita katakan bahwasanya mohon maaf Pak sebenarnya begini, ya dengan cara yang bijak tentunya, dengan cara bijak. Alhamdulillah beberapa tempat ya sudah melakukan hal demikian dan sampai sekarang alhamdulillah sudah diberikan batas antara dinding masjid dengan kuburan tersebut, dengan kuburan tersebut. Ya intinya bukan dalam masjid, insya Allah tidak terlalu tidak fatal dan insya Allah tidak masalah sebagian itu. Jika ada masjid lain yang dekat, ya silakan ke masjid itu, mungkin selang-seling, masalah, selang-seling ya, selang-seling. Ya. Dengan tujuan itu tadi, tujuan agar tidak terjadi fitnah di masyarakat, ya. Dan kemudian kalau ada kesempatan bisa dijelaskan, dibawakan buku misalnya ya, dibawakan buku, ya penjelasannya tentang pendapat para ulama mengenai kuburan yang ada di pekarangan masjid. Ya, awalnya memang juga saya memahami demikian, tapi alhamdulillah setelah membaca penjelasan beberapa fatwa ulama kita, ternyata tidak sampai melarang secara mutlak. Dalam artian kalau misalnya sudah terlanjur seperti itu dan tidak ada lagi cara kecuali untuk memberikan batasan antara dinding kuburan dengan dinding masjid. Allah taala alam bisawab. Jadi lihat saya kondisinya ya. Kita lihat secara bijak bagaimana kita bermuamalah dengan masyarakat kita supaya tidak terjadi bentrok ya. Semoga Allah mudahkan semua ya. Assalamualaikum Ustaz. Selanjutnya Ustaz, ada 2 pertanyaan ini mungkin berkaitan dengan jawaban sebelumnya. Mungkin kami izin bacakan keduanya Ustaz. Pertama, bagaimana membedakan mana musibah atau ujian, ya, musibah dan ujian. Cara membedakannya. Yang kedua, apakah kita akan dihisab ketika melihat penderitaan saudara-saudara muslim di negara lain melalui sosial media? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Cara membedakan musibah atau ujian. Ya. Apakah itu musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Sebagai seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ya sebaiknya ya jangan menganggap diri kita imannya tinggi. Wala tuzakku anfusakum. Jangan merasa diri kita lebih suci sehingga mau diuji keimanannya. Ya, diuji keimanannya semakin tinggi ujian, semakin tinggi kemana semakin tinggi ujiannya. Tapi kita melihat diri kita ini punya banyak dosa. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah tertimpa suatu musibah kepada dirimu, ya, kepada diri kalian kecuali karena perbuatan tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan begitu banyak. Ya, dibandingkan apa yang Allah berikan kepada kita dari musibah tersebut. Tentunya itu termasuk ujian juga ya, ujian. Ujian dalam artian bagaimana kita menghadapi musibah. Ya, itu maksudnya ya. Ujian dalam artian ya kita bagaimana menghadapi musibah tersebut, karena orang beriman itu dalam hadis disebutkan ya ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, kalau diberikan suatu nikmat maka dia akan bersyukur, maka itu dianggap baik, berbaik sangka sama Allah. Ya. Dan kalau sebaliknya dia ditimpa suatu musibah, maka dia akan
bersabar, dan itu pun dianggap baik, berbaik sangka kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya lewat musibah tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Allah taala alam bisawab. Kemudian apa kita akan dihisab ketika melihat penderitaan saudara-saudara muslim di negara lain melalui sosmed? Ya kalau kita tinggal diam saja, sekadar melihat saudara kita dizolimi, apa yang kita harus berbuat? Minimal kita doakan. Minimal kita doakan. Ya. Karena man ra'a minkum munkaran, ya, kalau juga yurbihadi. Itu kalau kita melihat kemungkaran, penzoliman, maka dengan 3 cara itu. Pertama dengan tangan kita ubah dengan tangan kita. Kalau tidak mampu dengan lisan kita sampaikan ya kepada yang semaksimal mungkin upaya kita agar tidak terjadi hal tersebut. Atau minimal kita ingkar dalam hati dan mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat ya penderitaan saudara kita di sana, memberikan kembali keamanan kepada mereka. Dan Allah tentunya menginginkan ada hikmah di balik ya hal yang terjadi tersebut, supaya kita sadar semuanya kayak dulu ada ya makar-makarnya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ingin memecah belah kaum muslimin. Baik, Allah taala alam bisawab. Assalamualaikum. Ada pertanyaan Ustaz di WhatsApp tentang korelasi ayat walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min ini. Nah, bolehkah kita berdoa dengan nama Allah Al-Mu'min? Ya. Ya, secara umum ya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala wal asmaul husna fad'u biha, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama, maka berdoalah dengannya. Silakan kita minta kepada ya Mu'min, ya Aminna, ya berikanlah kami penjagaan ya Allah. Kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala yang munasib, yang sesuai dengan permintaan kita. Ya Mu'min, Aminna. Ya wahai yang Maha memberikan penjagaan, berikanlah kami keamanan dari rasa takut. Ya, Allah alam bisawab. Baik. Barakallahu fikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana peserta? Ya, kalau tidak ada lagi yang bertanya, mungkin kita cukupkan. Kami ucapkan syukran, jazakallah khair kepada Ustaz kita secara khusus atas ilmu yang bermanfaat yang beliau sampaikan. Semoga bisa kita amalkan dan semoga menjadi pemberat amal timbangan beliau kelak di akhirat nanti. Dan kami ucapkan secara umum syukran wa jazakumullah khair kepada pemirsa konsultasi syariah, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di lain waktu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.